Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, gimana kabar semuanya? Semoga saat ini dan seterusnya, kalian pada sehat semua, dan semoga hajat kalian dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Banyak manusia sangat tertarik dengan hal-hal yang tidak pernah mereka lihat, contohnya saja cerita-cerita legenda. Sejak dahulu, cerita-cerita legenda didongengkan secara turun-temurun, dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dan sampai saat ini masih mempercayai. Salah satu cerita yang menyebutkan bahwa bumi mempunyai lubang besar di bagian dalamnya. Di dalam lubang itulah terdapat daerah atau tempat tersembunyi, yang belum diketahui hingga saat ini. Namun tidak disangka, kisah tentang tempat tersembunyi itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam legenda tentang lubang besar yang tersembunyi di dalam bumi, itu terdapat sebuah kota bernama Agartha. Hal ini sempat diterangkan dalam Al-Quran pada surat At-Toha ayat 6-7. Yang artinya, miliknyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh, dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Ayat ini ditafsirkan menyinggung tentang kehidupan bawah tanah, hingga memunculkan teori yang tidak dikenal manusia, seperti Agartha. Suatu teori mengenai relasi kehidupan manusia di bumi, menyebutkan bahwa, bumi, planet berusia kira-kira 4,5 miliar tahun ini, hampa di bagian tengahnya atau Hollow Earth. Dan, disitulah menghuni bangsa Agartha yang penuh kebijaksanaan dan pengetahuan serta penuh kesempurnaan. Kisah ini pertama kali dicetuskan oleh seorang okultis asal Prancis, Alexandre Saint-Yves d'Alfeydre lewat buku Mission de l'Inde en Europe 1886. Buku tersebut diklaim Saint-Yves sebagai kesaksian, yang meyakinkan, terhadap keberadaan bangsa Agartha. Menurutnya, bangsa Agartha ini tinggal di gua-gua jauh di bawah tanah dan berkomunikasi kepadanya secara telepatik. Mereka, kata sang okultis Prancis, awalnya adalah sejumlah pemerintah di muka bumi yang disingkirkan ke dalam ruang bumi yang hampa di akhir zaman Kali Yuga, kira-kira 3200 sebelum Masehi. Berdasarkan cerita Saint-Yves, kehidupan di gua bangsa Agartha indah seperti keindahan di daratan Himalaya, di Tibet. Menurut legenda yang diceritakan, Agartha adalah tempat istimewa di mana penghuninya sangat sempurna, memiliki ilmu tinggi, dan kekayaan alam yang berlimpah. Jadi apa itu Agartha? Benarkah Agartha itu ada? Mari kita simak tentang bumi berongga, beserta mitos tempat yang namanya Agartha. Agartha, Agarthi, Agardi atau Asgartha, merupakan nama sebuah kota atau sebuah kerajaan, atau sebuah dunia mistis. Deskripsinya muncul dalam kesusastraan Prancis pada abad ke-19, dalam buku-buku fiksi, yang memberi kesaksian legenda dan mitos Hinduisme dan Buddhisme, dikenal sebagai Agarthi. Tema ini muncul kembali pada awal abad ke-20, dengan kesaksian yang diperdebatkan, oleh seorang petualang akademik yang bepergian ke Mongolia. Legenda ini kemudian dihubungkan dengan mitos-mitos tentang dunia yang hilang, yaitu Hyperboreal, Atlantis, dan Lemuria, dari tahun 1950-an hingga teori-teori bumi berongga. Legenda ini telah diangkat oleh pergerakan zaman baru. Agartha umumnya disajikan sebagai penyimpanan pengetahuan atau kekuatan gaib dunia yang sempurna. Alexandre Saint-Yves d'Alfeydre menjadi orang yang pertama kali membawa legenda ini kepada orang-orang Eropa. Ia percaya bahwa tempat ini berada di kawasan Tibet. Alexandre Saint-Yves d'Alfeydre adalah seorang okultis Prancis yang mengadaptasi karya Fabre d'Olivet. Dan okultis itu sendiri adalah faham atau ajaran yang mempercayai adanya kekuatan gaib yang tersembunyi dalam benda atau roh tertentu atau supranatural. Sementara itu, dalam ajaran Buddha juga dipercaya bahwa ada tempat tersembunyi semacam Agartha. Ada kerajaan di dasar bumi yang berisi roh-roh jahat bernama Agarthi. Beberapa teks Hindu Buddha menyebut ada sebuah tempat bernama Sambala, yang digambarkan sebagai tempat suci tersembunyi. Menurut kepercayaan Buddhis dan Hindu, Sambala adalah sebuah kerajaan misterius, yang tersembunyi di antara Gunung Himalaya dan Gurun Gobi.
Di Shambhala, seluruh penduduknya telah mencapai pencerahan spiritual, sehingga para pengikut Buddhisme Tibet mengatakan bahwa para penduduk Shambhala merupakan perwujudan dari kesempurnaan. Shambhala juga dikenal dengan sebutan tanah suci. Shambhala merupakan kata dalam bahasa Sanskerta yang berarti tempat kedamaian atau tempat keheningan. Shambhala adalah surga mitos yang dibicarakan dalam teks-teks kuno, termasuk Tantra Kalacakra dan kitab suci kuno budaya Zangsung yang mendahului agama Buddha di Tibet Barat. Menurut legenda, Shambhala adalah tanah di mana hanya orang yang berhati murni yang bisa hidup. Artinya, mereka yang telah mencapai pencerahan. Oleh karena itu, kerajaan Buddha Shambhala yang mistis adalah tempat di mana cinta dan kebijaksanaan berkuasa. Ini adalah tempat di mana orang-orang kebal terhadap penderitaan, kemiskinan, atau usia tua. Jadi, apa itu Shambhala? Shambhala dikatakan sebagai negeri seribu nama. Dikenal sebagai tanah terlarang, tanah perairan putih, tanah roh bercahaya, tanah api hidup, dan bahkan tanah keajaiban, tanah para dewa. Umat Hindu menyebutnya Aryavarta, artinya, tanah orang-orang berharga. Orang Cina mengenalnya sebagai Sitien, surga barat Siwambu. Adapun bagi para penghayat Rusia, negeri misterius ini dikenal sebagai Belovoy. Namun di seluruh Asia, ia paling dikenal dengan nama Sanskerta, Shambhala, Shambhala, atau Shangri-La. Selain itu, ada penafsiran lain. Mengenai tempat tersembunyi ini, ada kisah yang berhubungan dengan hal tersebut. Dikisahkan terdapat dua sosok yang dikenal dengan sebutan Yajuj dan Majuj. Mereka adalah sekelompok manusia yang digambarkan dalam Al-Quran maupun Injil yang bertugas menyiapkan karpet murah untuk kedatangan Dajjal. Yajuj dan Majuj juga diklaim sebagai bangsa kuat, perusak, dan penindas. Karena kehadiran mereka inilah banyak korban yang meminta Zulkarnain membuat tembok penghalang dari celah pegunungan yang bisa dilewati. Seperti yang tertera dalam surat Al-Kahf, 95-97. Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka, berilah aku potongan-potongan besi. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga, yang mendidih, agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melobanginya." Ayat ini tentu saja bukan pembenaran atas teori Hollow Earth, namun kisah tentang Zulkarnain setidaknya mengisahkan kepada kita bahwa ada tempat-tempat tersembunyi berisikan makhluk-makhluk mitologis yang tidak kita ketahui. Teori Hollow Earth sendiri merupakan hasil pemikiran seorang ilmuwan bernama Edmund Halley. Ia menemukan teori saat sedang menemukan perubahan longitude magnetik dalam penelitiannya. Edmund Halley adalah seorang astronom, geofisikawan, meteorolog, fisikawan, dan matematikawan yang berasal dari Inggris. Halley dikenal karena telah memperkirakan kedatangan sebuah komet yang akan datang tiap 76 tahun sekali, dan komet itu dinamai menurut namanya. Asal-usul teori konspirasi bumi berongga tersebut memiliki sejarah yang cukup panjang, di mana gagasan bahwa bumi mungkin berongga sudah ada sejak Yunani kuno. Menurut orang Yunani, bumi berongga merupakan alam dunia bawah atau dikenal dengan underworld, tempat para roh bersemayam. Gagasan bumi berongga dimulai pada abad ke-17, yakni di saat Edmund Halley mengusulkan kerak bumi itu tipis. Teori tersebut memantapkan gagasan bahwa bumi terdiri dari sejumlah lapisan, di mana pada dasarnya kita hidup di kulit bumi terluar, kemudian diikuti oleh kulit konsentris, dan inti terdalam. Teori bumi berongga pun masuk ke dalam literatur, dan beberapa penulis menggunakan teori tersebut sebagai landasan untuk cerita mereka. Fans A Journey to the Center of the Earth merupakan salah satu contoh yang paling terkenal. Inti dari teori bumi berongga adalah bahwa bumi adalah cangkang dengan dinding setebal sekitar 800 mil. Di wilayah kutub terdapat lubang selebar 1400 mil, dengan tepi yang melengkung mulus dari luar cangkang hingga ke dalam. Seorang penjelajah laut atau permukaan dapat melewati tepi lubang, seperti semut yang merangkak di bibir cangkir kopi dari luar ke dalam, dan tidak menyadari bahwa ia sebenarnya memasuki bagian dalam bumi. Secara ilmiah, kisah tentang kota bawah tanah dan teori Hollow Earth memang tidak masuk akal.
Tetapi ada beberapa ilmuwan yang mencoba menjelaskan secara sederhana. Mereka mengatakan bumi memang tidak berongga tetapi memiliki lubang-lubang besar yang cukup dalam, di mana makhluk hidup bisa tinggal. Namun sebuah studi terbaru yang dituliskan oleh ahli geofisika dari Universitas Princeton menemukan bahwa, mereka menemukan wilayah baru di dalam bumi, sekitar 660 km dari permukaan. Wilayah baru ini berisikan jajaran gunung, dan dataran sangat mirip dengan yang ada di permukaan bumi. Hal ini tentunya semakin membuktikan tentang keberadaan kota dalam bawah tanah itu. Namun semua tergantung dari keinginan kita dalam mencari informasi lebih dalam untuk membuktikan apakah Agartha memang ada atau tidak. Meskipun mitos Agartha sangat populer, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa dunia tersebut benar-benar ada. Penelitian geologi menunjukkan bahwa kerak bumi, lapisan kerak yang melapisi bumi, sangat tebal dan stabil, sehingga tidak mungkin ada sebuah dunia di dalamnya. Selain itu, penelitian seismologi menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda aktivitas geologi yang menunjukkan adanya ruangan atau lubang di dalam bumi. Selain itu, beberapa teori yang dikemukakan oleh penyebar mitos Agartha mengenai tekanan yang sangat tinggi dan suhu yang sangat tinggi di dalam bumi juga tidak dapat dibuktikan oleh penelitian ilmiah. Penelitian geologi menunjukkan bahwa tekanan dan suhu di dalam bumi meningkat seiring dengan kedalaman, tetapi tidak mencapai tingkat yang memungkinkan untuk hidup. Beberapa orang yang percaya pada mitos Agartha menganggap bahwa, dunia tersebut dihuni oleh makhluk yang lebih maju dari manusia, seperti alien atau entitas spiritual. Namun, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan keberadaan makhluk tersebut. Selain itu, beberapa orang yang percaya pada mitos Agartha menganggap bahwa, dunia tersebut dihuni oleh manusia yang hidup dalam kondisi yang lebih baik, daripada dunia luar. Namun, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa manusia atau makhluk lain, dapat hidup di dalam bumi. Secara keseluruhan, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa Agartha atau Inner Earth benar-benar ada. Mitos ini hanyalah sebuah legenda atau cerita rakyat yang tidak didukung oleh fakta ilmiah. Walaupun begitu, mitos ini tetap menjadi daya tarik bagi banyak orang yang tertarik dengan dunia misteri dan spiritual. Wallahu alam. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil hikmahnya.